Langit Kalimantan berubah menjadi tembaga saat senja menyentuh puncak pohon sawit. Cahaya terakhir memantul di daun-daun yang kaku, membuat perkebunan terlihat seperti lautan tombak hijau yang tak berujung. Darto berdiri di jalur tanah merah. Bahunya masih terasa berat setelah seharian memanggul tandan. Peluh mengering di punggung bajunya, meninggalkan rasa gatal bercampur debu halus yang menempel. Sejak tiba 3 minggu lalu, ia belum pernah terbiasa dengan sunyi di sini. Sunyi yang bukan benar-benar sepi. Selalu ada desah angin di sela pelepah, dentingan ranting kering yang patah entah oleh apa, dan sayup suara air di kanal yang mengalir lambat di tengah kebun. Tapi malam ini berbeda. Ada hawa panas di udara, seperti setelah kebakaran, meski ia tak melihat asap dimanapun. Di barak, sebagian besar pekerja sudah merebahkan badan. Darto masih duduk di kursi plastik reyot di luar pintu, menyalakan rokok yang ujungnya merah menyala sebentar lalu padam terbawa angin. Ia menatap gelap di antara batang sawit, di mana senter tak mampu menembus lebih dari beberapa meter sebelum cahaya tertelan pekat. Seekor tokek berteriak nyaring dari tiang listrik dekat barak. Lalu, hening lagi. Tanpa sadar, kakinya melangkah menjauh dari barak, menyusuri jalur setapak yang mengarah ke blok H strip 12. Disinilah kanal berkelok seperti ular hitam. Airnya memantulkan kilatan bintang. Udara di dekat kanal terasa lebih panas, seolah ada bara di dalam tanah. Darto menyapu cahaya senternya ke kiri dan kanan, memastikan tak ada biawak atau ular. Ketika ia memutar badan untuk kembali, matanya menangkap sesuatu, kilatan merah oranye, jauh di antara batang sawit. Awalnya ia mengira itu puntung rokok pekerja lain. Tapi cahaya itu bergerak, melayang, dan makin lama makin besar. Langkahnya terhenti. Kilatan itu berubah menjadi bola api, memantulkan cahaya di pelepah-pelepah sawit seperti ratusan mata kaca. Lidah apinya bergerak seperti sedang mencari arah, kadang menjulur panjang lalu kembali mengerut. Semakin dekat, panasnya terasa di kulit wajah. Bukan panas biasa, ada desis aneh, seperti air mendidih, menyelinap bersama aroma tanah hangus dan rambut terbakar. Saat bola api itu hanya berjarak belasan meter, Darto melihat bentuknya berubah. Di tengah nyala itu ada sesuatu. Wajah manusia, kulitnya hitam retak seperti arang, tapi bibirnya bergerak, membuka lebar seperti ingin mengeluarkan suara. Mata itu kosong, tapi ada tatapan yang menembus dada. Tiba-tiba, desisan itu berubah menjadi jeritan. Bukan jeritan utuh, lebih mirip bunyi logam panas yang dicelupkan ke air, bercampur teriakan nyaring yang pecah di udara. Darto memundurkan langkah, tapi tanah di bawahnya terasa ganjil, hangat, lembek, lalu mengeluarkan bau hangus. Ia menunduk dan melihat jejak kaki, gosong, dalam, masih mengepulkan asap tipis. Bola api itu bergerak lagi, kali ini cepat, menyusuri jalur tanah seperti sesuatu yang tahu kemana ia harus pergi. Darto menoleh, lalu berlari. Nafasnya tersengal, cahaya senter berguncang liar, membelah gelap hanya untuk menyingkap bayangan pohon yang tampak semakin rapat. Sampai di depan barak, ia hampir menabrak pintu. Dadanya naik turun, telinganya masih berdenging oleh jeritan tadi. Ia memegang gagang pintu, ingin masuk. Tapi sebelum kakinya melangkah, dari balik pelepah sawit di tepi barak, 2 titik merah menyala menatapnya. Tidak bergerak, hanya menatap. Darto menutup pintu keras-keras. Di luar, bau asap merambat pelan, seakan sesuatu baru saja menandai jalannya pulang. Pagi itu matahari Kalimantan muncul dari balik kabut tipis, memantulkan sinar ke daun-daun sawit yang masih basah embun. Udara lembab, tapi ada sisa hangat yang aneh di kulit Darto, seperti panas yang tak sepenuhnya hilang meski malam sudah berlalu. Ia duduk di tangga barak, memandangi jalur tanah merah yang mengarah ke blok H strip 12. Pekerja lain sibuk mempersiapkan gerobak dorong, tali pengikat, dan karung panen. Tidak ada yang memperhatikan kalau matanya terus mencari arah kanal. Darto tak bisa menghilangkan gambar itu dari pikirannya, bola api dengan wajah manusia,
jeritan seperti besi panas disiram air, dan 2 titik merah di balik pelepah. Malam tadi ia menutup pintu barak rapat-rapat, tapi tetap tak bisa tidur. Bau asap yang merambat melalui celah dinding papan terasa seolah masih melekat di paru-parunya. Sambil membawa parang pendek, ia berjalan sendirian menuju blok H strip 12. Suara burung hutan menyambutnya, tapi di sela kicauan ada keheningan aneh. Tak ada suara ranting patah, tak ada dengungan serangga seperti biasanya. Tanah di jalur setapak mulai berubah warna. Di dekat kanal, ia menemukan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jejak kaki, besar, telanjang, dan hitam gosong. Tanah di sekitarnya pecah-pecah seperti habis dibakar dari bawah. Asap tipis masih mengepul dari retakan tanah, meski matahari sudah tinggi. Ia jongkok, menyentuh tanah itu. Panasnya menusuk ujung jarinya, membuatnya cepat-cepat menarik tangan. Di antara jejak, ada potongan kecil daun sawit yang kering. Ujungnya menghitam, seperti terbakar api yang muncul tiba-tiba lalu padam. Jejak-jejak itu memanjang, berpola seperti seseorang yang berjalan pelan, lalu berhenti, lalu bergerak lagi. Darto mengikutinya. Jejak itu terus mengarah ke kanal. Sungai kecil dengan air pekat berwarna hitam kehijauan. Bau lumpurnya bercampur aroma besi berkarat dan sesuatu yang seperti daging hangus. Di tepi kanal, ia melihat tanda lain. Pelepah sawit yang batangnya hangus sampai ke tengah, tapi ujung daunnya tetap hijau. Bekas bakaran itu membentuk pola aneh, hampir seperti huruf atau simbol, tapi ia tak mengenalinya. Ia berdiri, memandang ke arah air. Permukaannya tenang, memantulkan bayangan langit dan pohon. Namun di dasar yang gelap, ia yakin ada sesuatu yang bergerak, seperti cahaya merah yang perlahan naik, berputar-putar. Saat ia hendak mendekat, tanah di bawah kakinya bergetar tipis, seperti ada sesuatu yang mendesah dari perut bumi. Air kanal beriak perlahan tanpa angin. Lalu, dari tengah kanal, muncul gelembung-gelembung besar. Setiap kali pecah di permukaan, keluar bau hangus yang menusuk. Darto mundur setapak, tapi matanya tetap terpaku pada riak itu. Di permukaan, cahaya merah makin jelas, bukan pantulan matahari, tapi nyala api yang bergerak di bawah air, seperti jantung yang berdenyut. Sebuah suara lirih terdengar, nyaris tak bisa dibedakan apakah itu dari air atau dari udara di sekitarnya. Suara itu seperti napas seseorang yang berat, bercampur desis bara. Kata-kata samar muncul, patah-patah, seolah terbentuk dari suara api yang berbisik. Darto tidak paham semua, tapi satu kata di akhir jelas sekali. Ganti. Riak air tiba-tiba berhenti. Semua kembali sunyi, hanya bau hangus yang tertinggal. Darto menelan ludah, lalu memutuskan kembali ke barak. Tapi saat ia menoleh, di tanah yang tadi kosong, kini ada jejak kaki baru, mengarah ke tempat ia berdiri barusan. Jejak itu hangus, masih hangat, dan basah oleh lumpur kanal. Siang hari di perkebunan biasanya bising oleh suara parang menebas pelepah, teriakan pekerja memanggul tandan, dan dengung serangga yang tak pernah berhenti. Tapi sore itu, menjelang maghrib, suara-suara itu mendadak lenyap di blok H strip 12. Darto yang baru selesai memotong tandan melihat 3 pekerja lain berdiri terpaku, wajah mereka pucat. Salah satunya, Rano, melambai memanggilnya dengan gerakan cepat. Darto, sini, lihat ini. Suaranya bergetar. Di tengah barisan sawit, di tanah yang lembab oleh hujan semalam, tergeletak sesuatu. Dari jauh Darto mengira itu karung hitam bekas panen yang terbakar. Tapi begitu ia mendekat, jantungnya seperti diperas. Itu tubuh manusia. Kulitnya hitam mengelupas, otot di bawahnya terlihat seperti daging yang dipanggang terlalu lama. Matanya terbuka, tapi kosong, bibirnya meleleh hingga gigi terlihat. Bau hangus menusuk hidung, bercampur anyir besi darah. Tidak ada api di sekitarnya, tidak ada tanda kebakaran. Tanah di bawah tubuh itu masih basah oleh lumpur, tapi gosong di bagian yang bersentuhan dengan punggung si korban. Lebih aneh lagi, kedua telapak kaki korban sama sekali tidak utuh, hanya menyisakan bagian depan yang hangus sempurna,
seolah terbakar dari dalam. Rano memegang bajunya, napasnya berat. Dia baru aja lewat sini tadi. Terus aku dengar ada suara jeritan. Para pekerja bergegas memanggil mandor dan menggotong tubuh itu dengan tandu darurat. Tapi Darto tidak ikut. Matanya tertarik ke arah pelepah sawit di dekat lokasi mayat ditemukan. Ada bekas gosong memanjang, seperti tangan besar yang menyentuhnya. Bekas itu hangus pekat, tapi hanya setengah bagian pelepah, seolah panasnya hanya datang dari satu sisi. Sore itu, pekerjaan dihentikan lebih awal. Semua diminta kembali ke barak, tapi malamnya, udara terasa berbeda. Langit bersih tanpa awan, bintang bertaburan, dan bulan separuh menggantung rendah di atas kanal. Angin berhenti, genset di barak mendengung pelan, tapi di sela-selanya Darto mendengar bunyi lain. Desis panjang, seperti kayu basah dilempar ke bara. Rano mengetuk pintu kamarnya. Wajahnya pucat. Kamu dengar enggak? Mereka keluar berdua, berdiri di teras barak. Dari arah blok H strip 12, cahaya merah oranye bergerak di antara pohon sawit. Kadang tinggi seperti melayang 3 meter di udara. Kadang rendah seperti mendekati tanah. Lalu, terdengar jeritan yang tidak datang dari manusia, tapi dari sesuatu yang terbakar. Titik cahaya itu membesar, lalu menghilang. Hanya gelap yang tersisa. Darto merasa udara di sekitar mereka menghangat, meski angin tidak bertiup. Ia menoleh, dan di tanah dekat barak, ada 3 jejak kaki hangus baru, masih mengepulkan asap. Rano mundur, suaranya nyaris berbisik. Gue pernah dengar. Ini yang jaga hutan sebelum kebun ada. Dulu katanya ada orang yang dibakar hidup-hidup pas lahan dibuka. Orang sini percaya kalau tanah yang diambil tanpa izin bakal nyari penggantinya. Darto tidak menjawab. Matanya tetap terpaku pada jejak itu. Bentuknya sama seperti yang ia lihat di tepi kanal pagi kemarin. Hanya saja kali ini, jaraknya lebih dekat ke barak, dan di ujung jalur tanah, 2 titik merah menyala, menatap. Siang itu langit Kalimantan redup, matahari seperti diselimuti asap tipis. Pekerjaan di blok H strip 12 masih dihentikan setelah penemuan mayat gosong kemarin. Sebagian pekerja duduk di teras barak, sebagian lagi memilih tidur. Tapi Darto tak bisa diam. Kepalanya penuh pertanyaan yang tidak mau pergi. Rano menyarankan mereka pergi ke kampung Sungai Lada, sekitar setengah jam perjalanan motor dari perkebunan. Di sana ada orang yang tahu banyak soal tanah ini, kata Rano. Jalan menuju kampung adalah jalan tanah merah yang dipagari sawit di kedua sisi. Sesekali, ada batang pohon yang hangus di bagian tengah, seperti bekas kebakaran lama. Bau tanah lembab bercampur bau arang masih terasa. Kampung Sungai Lada kecil dan sunyi, rumah-rumah kayu berderet, sebagian beratap seng, sebagian rumbia. Di ujung kampung, mereka menemukan rumah panggung milik seorang lelaki tua bernama Pak Gupur. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap legam, matanya dalam dan waspada. Ia menyambut mereka tanpa banyak bicara, hanya mengangguk lalu mempersilahkan duduk. Saat Darto menyebut kata bola api, mata Pak Gupur langsung berubah. Ada kilatan takut yang tak bisa disembunyikan. Kalian lihat sendiri? Tanyanya pelan. Darto mengangguk. Pak Gupur menghela napas panjang. Itu bukan api biasa, itu arwah. Arwah pekerja lama yang mati dibakar saat pembukaan kebun. Namanya Sarman. Dia orang kampung sini, kuat, pemberani. Tapi dia menolak ikut membakar hutan. Katanya, tanah ini ada penunggunya. Mandor waktu itu marah, bilang Sarman menghalangi pekerjaan. Diikatnya dia di batang pohon, lalu api dilepaskan. Orang-orang di sini hanya bisa melihat, tidak ada yang berani menolong. Api itu membakar sampai pohon tempat dia terikat ikut meledak. Pak Gupur menatap mereka lekat-lekat. Tapi mayatnya tidak pernah ditemukan. Hanya ada tanah gosong dan bau hangus selama berminggu-minggu. Sejak itu, tiap ada yang merusak tanah ini, bola api muncul. Kalau dia memilih seseorang, berarti waktunya dekat. Darto menelan ludah. Kata-kata memilih seseorang itu terasa menusuk. Apalagi ia teringat jejak-jejak hangus yang makin dekat ke barak.
Mereka kembali ke perkebunan menjelang sore. Langit sudah memerah, dan kabut tipis mulai turun dari arah kanal. Malam itu, Darto mencoba tidur lebih awal, tapi suara dari luar membangunkannya, suara derak kayu terbakar, padahal tak ada api di dekat barak. Udara di dalam kamarnya mulai panas, seperti ada tungku menyala di bawah lantai. Ia membuka pintu pelan. Jalur tanah di depan barak diterangi cahaya merah yang bergerak. Cahaya itu datang dari bola api, lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya. Diam di tengah jalan, lidah apinya berputar lambat. Di dalam nyala itu, wajah hitam retak milik Sarman terlihat jelas. Matanya memantulkan kilau merah. Bola api itu bergerak perlahan ke arahnya. Setiap langkah, tanah di bawahnya meninggalkan jejak gosong. Dari nyalanya keluar suara seperti bara ditiup angin, lalu suara itu berubah menjadi kata-kata yang serak. "Kau, gantikan!" Darto mundur, tapi di belakangnya terdengar bunyi pintu kamar pekerja lain dibanting keras. Teriakan Rano memecah malam. Bola api itu berputar cepat, lalu melesat ke arah suara. Darto berlari mengikuti, tapi langkahnya terhenti di ujung blok. Di sana, Rano tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, napasnya megap-megap. Di sampingnya, tanah hangus membentuk lingkaran besar, seperti bekas bara yang padam tiba-tiba. Rano memegang lengan Darto, suaranya bergetar. Dia datang. Dan di kejauhan, di antara pohon-pohon sawit, cahaya merah kembali menyala. Kali ini lebih tinggi, seperti api yang memandang dari atas. Hujan sudah reda, tapi hawa basah yang menempel di kulit membuat suasana semakin tidak nyaman. Dari arah barat perkebunan, muncul kabut tipis yang tak wajar. Bukan kabut embun, melainkan kabut pekat berwarna keabu-abuan yang bergerak seperti hewan lapar, menyusup di antara batang-batang sawit. Bau gosong samar tercium, seperti sisa bakaran jerami, padahal tidak ada seorang pun yang menyalakan api malam itu. Warga yang ikut berjaga di pos ronda mulai gelisah. Mereka melirik ke arah jalan setapak yang mengarah ke dalam kebun. Tempat kabut itu semakin mendekat. Sumiati, seorang janda tua yang pernah kehilangan suaminya di kebun itu, perlahan berdiri. Sorot matanya kosong, seolah sesuatu di kejauhan memanggilnya. "Maksumi mau kemana?" tanya Bardi, tetangganya, mencoba menahan. Tapi Sumiati berjalan terus, seperti orang yang sedang tidur sambil berdiri. Langkahnya mantap, tidak tergesa, namun tak bisa dihentikan. Lalu terdengar suara lirih dari dalam kabut. Bukan suara manusia berbicara, melainkan semacam bisikan dari bara api, berdesis, menyapu udara, lalu menghilang. Dari arah kabut itu, muncullah seberkas cahaya merah menyala, kecil seperti kepalan tangan. Cahaya itu melayang rendah di antara batang sawit, bergerak memutar pelan. Tapi setiap kali bergerak, tanah di bawahnya terlihat menghitam, seperti terbakar seketika. "Banaspati," gumam salah satu lelaki tua di pos ronda. Napasnya tercekat. Bardi dan dua orang lainnya mencoba menarik Sumiati kembali, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorong tubuhnya maju. Langkahnya makin cepat, matanya tak berkedip, seperti sedang menuju sesuatu yang sudah lama menunggunya. Ketika cahaya merah itu makin dekat, bentuknya mulai terlihat jelas. Bola api dengan inti yang berdenyut seperti jantung, menyala dan meredup bergantian. Dari intinya, sesekali menyembur lidah api yang panjang, lalu menyedotnya kembali. Udara di sekitarnya terasa panas, meski jaraknya masih belasan meter. Beberapa warga mulai mundur, tapi Bardi bertahan, memegangi bahu Sumiati sambil berteriak memanggil nama Tuhan. Tiba-tiba Banaspati itu berhenti bergerak. Bara apinya seperti berputar pelan, memindai sekeliling. Udara hening, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Lalu, sesuatu terjadi. Dari inti bara itu, keluar suara yang terdengar seperti tarikan napas panjang. Dan begitu suara itu selesai, nyala apinya membesar. Dalam sekejap, bola api itu melesat ke arah Sumiati. Warga berteriak. Bardi refleks menarik Sumiati jatuh ke tanah, namun ujung kain jariknya sempat tersambar. Kain itu langsung terbakar hebat,
padahal tidak ada bensin atau minyak. Api itu seperti hidup, bergerak melawan angin, merayap mendekati kulit Sumiati yang pucat. Sebelum api itu sempat menyentuh tubuhnya, dari arah belakang terdengar suara lonceng kecil berbunyi 3 kali. Semua orang menoleh. Di ujung jalan setapak, berdiri seorang lelaki tua mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam, memegang tongkat kayu berujung logam. "Pergi kau, ini bukan waktumu mengambil." Suaranya tegas, namun terasa berat seperti memanggul beban yang tak terlihat. Banaspati itu berhenti. Bara apinya bergetar, seperti binatang yang mempertimbangkan untuk menyerang atau mundur. Lelaki tua itu mengangkat tongkatnya, mengarahkan ujung logam yang dipenuhi ukiran aneh ke arah bola api itu. Udara tiba-tiba berputar, membawa bau sangit bercampur wangi kemenyan. Banaspati itu mundur beberapa langkah, lalu melesat kembali masuk ke dalam kabut, menghilang di antara batang sawit. Warga masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Lelaki tua itu mendekat, menatap mereka satu persatu. "Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya Banaspati biasa. Ada yang memanggilnya, dan orang yang memanggil itu masih ada di sini." Malam itu langit seperti tidak memiliki batas. Hitamnya tebal, memakan semua cahaya lampu Petromax yang digantung di teras barak. Angin yang berhembus dari arah rawa membawa aroma lumpur bercampur sesuatu yang mirip daging terbakar. Buruh-buruh lain sudah masuk ke bilik masing-masing, tapi Darto duduk di bangku panjang depan baraknya. Matanya tak beranjak dari jalur tanah yang menuju ke tengah perkebunan sawit. Beberapa jam sebelumnya, ia mendengar suara seperti patahan ranting di antara deretan pohon sawit yang gelap. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Ia melihat jejak kaki telanjang, basah, memanjang aneh. Jari-jarinya lebih panjang dari kaki manusia biasa. Jejak itu dimulai dari arah rawa dan berhenti tepat di bawah tiang lampu Petromax sebelum menghilang begitu saja, seakan pemiliknya menguap ke udara. Di dalam bilik, kawan sekamarnya, Rojak, pura-pura sudah tidur. Tapi Darto tahu lelaki itu menutup matanya bukan untuk beristirahat, melainkan karena tak mau ikut terseret urusan ini. Semua orang di barak paham, ada bagian-bagian perkebunan yang seharusnya tak dilalui setelah matahari terbenam. Bukan hanya karena binatang buas, tapi karena sesuatu yang mereka sebut penunggu jalur sawit. Jam dinding menunjuk pukul 11 malam ketika Darto akhirnya berdiri. Ada dorongan yang tak bisa ia jelaskan, seperti panggilan yang tak berbentuk suara. Kakinya melangkah keluar, melewati tanah merah yang lembab. Lampu Petromax mulai meredup, seolah tak sanggup lagi memancarkan cahaya. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat kilatan merah di antara pelepah sawit, seperti bara rokok. Hanya saja, bara itu melayang setinggi kepala manusia. Darto menelan rasa takutnya, bukan menelan ludah, tapi seolah menggenggam rasa mual di tenggorokan, dan terus maju. Semakin dekat, aroma yang tadi ia cium makin kuat. Daging gosong, bulu terbakar, suara-suara kecil mulai terdengar, seperti derit bambu digesek, atau napas yang dihela dari paru-paru berongga. Tiba-tiba, dari balik pohon sawit yang berderet rapi, keluar sosok hitam. Tingginya hampir 2 meter, rambutnya seperti ijuk basah menutup sebagian wajah. Matanya merah menyala tanpa kelopak, dan di dadanya terdapat lubang sebesar piring yang berisi api membara. Api itu tidak menerangi sekitarnya. Sebaliknya, ia menyedot cahaya di sekitarnya, membuat malam menjadi lebih gelap. Darto tahu cerita ini. Buruh-buruh lama pernah berbisik bahwa Banaspati kadang keluar mencari utang darah. Orang-orang yang pernah melanggar janji atau mengambil sesuatu dari tanah yang bukan miliknya akan dipanggil satu persatu. Sosok itu tidak mendekat cepat, hanya berjalan. Langkahnya berat tapi pasti. Setiap injakan meninggalkan bekas tanah yang menghitam. Darto mencoba mundur, tapi mendapati kakinya tak bisa bergerak, seperti ditahan akar-akar tak terlihat di bawah tanah. Api di dada Banaspati berkobar lebih besar, dan di tengah kobaran itu, Darto melihat sesuatu. Bayangan seorang lelaki yang ia kenal. Ayahnya. Lelaki itu tersenyum aneh. Wajahnya penuh luka bakar, bibirnya bergerak seakan mengucapkan sesuatu yang tak terdengar.
Di kejauhan, anjing-anjing kampung menggonggong serentak, lalu diam mendadak. Udara menjadi sangat berat, dan Darto merasakan panas mulai merayap dari ujung kaki, naik perlahan ke tubuhnya. Saat itulah ia sadar, ini bukan sekadar penampakan. Banaspati menuntut sesuatu darinya malam ini. Malam itu, langit hitam pekat, menelan segala bentuk cahaya. Hanya derit dahan dan suara gesekan daun kering yang menemani langkah Darto. Lampu Petromax di tangannya bergetar, bukan karena angin, tapi karena jemarinya yang dingin dan tegang. Setiap kali ia melangkah, ada bau tanah hangus yang makin kuat. Bau itu tak wajar, seperti api yang membakar sesuatu yang tidak seharusnya terbakar. Darto mengikuti aroma itu, menembus jalur sempit di antara batang sawit tua, hingga ia sampai di sebuah lahan terbuka, tempat yang sejak dulu ia tahu jarang disentuh manusia. Di tengah lahan itu, api menyala sendiri, tidak besar, tapi berkobar tegak, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang terus memberinya makan. Api itu berwarna merah tua bercampur hitam, berbeda dari api biasa, dan di sekelilingnya, tanahnya retak-retak, mengeluarkan asap tipis yang berbau anyir. Banaspati. Suara itu bukan dari mulutnya, entah dari mana, tapi jelas sekali di telinganya. Darto menelan rasa takutnya, mendekat, dan di sanalah ia melihatnya. Bukan sosok manusia, bukan pula hewan. Api itu membentuk wujud samar kepala dengan mata menyala, tatapan yang membuat tulangnya bergetar. Sekilas, Darto melihat di bawah nyala itu, ada sesuatu yang terkubur setengah badan. Tengkorak manusia, masih terikat kain kafan lusuh yang sebagian hangus. Nafas Darto memburu. Ia tahu kisah lama tentang seorang mandor perkebunan yang dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri hasil panen dan menyimpan ilmu hitam. Orang itu mati dengan dendam, dan tubuhnya tidak pernah dimakamkan secara layak. Sejak itu, arwahnya menjadi Banaspati yang menuntut balas. Dari balik gelap, suara langkah mendekat, bukan satu, tapi banyak. Darto menoleh cepat. Bayangan-bayangan manusia muncul di tepian lahan, wajah mereka pucat, mata kosong. Tubuhnya seperti diselimuti asap. Mereka bukan orang hidup. Semua berdiri diam, mengelilingi api, seakan menjaga. Tiba-tiba, kobaran api itu memanjang, menjulur ke arah Darto seperti lidah raksasa yang ingin membelit. Ia mundur, tapi tanah di belakangnya amblas, membuatnya hampir terjatuh. Suara api berdesis, seperti marah. Siapa yang mengganggu tempat ini, akan ikut terbakar. Suara berat itu menggema, bercampur antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua. Darto tahu, jika ia lari sekarang, ia akan menjadi buruan malam ini. Tapi jika ia tetap di sini, ia bisa saja menjadi tumbal berikutnya. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing yang panjang dan nyaring. Angin kencang berhembus, membuat lampu Petromaxnya hampir padam. Dan pada saat itu, dari arah yang tak terduga, seseorang memanggil namanya. Suara yang ia kenal, tapi seharusnya orang itu sudah lama meninggal. Nama Darto terucap pelan, tapi jelas, merambat melalui udara malam yang lembab. Itu suara yang ia kenal, suara ayahnya. Tapi ayahnya sudah mati 5 tahun lalu. Dikubur di tanah kampung jauh dari sini. Darto tertegun, lututnya lemas, seolah suara itu menarik urat di dalam tubuhnya. Ia memandang ke arah datangnya suara. Di balik kabut tipis, berdiri sosok lelaki tua berbaju lusuh, wajahnya penuh keriput, dan mata yang kosong. Tidak ada cahaya kehidupan di sana, hanya kegelapan yang dingin. "Ayo pulang tuh, tempat ini bukan buat kita," ucapnya. Tapi di balik bibir yang bergerak, suara itu seperti berasal dari dalam kepala Darto, bukan dari mulut lelaki itu. Darto mundur selangkah. Api Banaspati di tengah lahan menyala lebih liar. Lidah apinya menjilat-jilat ke udara seperti marah pada kehadiran sosok itu. Dan para bayangan yang mengelilingi api mulai bergerak mendekat, melangkah serempak tanpa suara. Kaki mereka tidak menyentuh tanah. Tanah di bawah Darto mulai panas, seperti ada bara tepat di bawah telapak kakinya. Bau daging terbakar menyeruak, membuat perutnya bergejolak. Ia tahu harus keluar dari lingkaran ini,
tapi jalannya tertutup barisan bayangan. Lalu, ayahnya, atau sesuatu yang menyerupai ayahnya, mengulurkan tangan. "Kalau mau selamat, ikut aku sekarang." Darto ragu. Kisah yang ia dengar sejak kecil kembali terngiang. Roh penyesat yang menyamar menjadi wajah orang yang kita cintai untuk menjerumuskan ke tempat tak kembali. Tapi di sisi lain, bertahan di sini berarti menghadapi Banaspati dan pasukan arwah penjaga yang jelas bukan manusia lagi. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat ke sosok itu. Dan di detik itulah, dari dalam api Banaspati terdengar jeritan melengking, jeritan perempuan. Suara itu mengguncang seluruh tubuh Darto. Ia menoleh dan melihat di tengah api, selain tengkorak terikat kain kafan, ada sosok perempuan berambut panjang terjebak di dalam nyala. Wajahnya menganga dalam teriakan tanpa suara. Sosok ayah Darto langsung memalingkan wajah, seolah tak ingin Darto melihatnya. Tapi terlambat, mata Darto sudah menangkap sesuatu yang aneh. Dari balik kerah baju lusuhnya, terlihat kulit leher yang gosong, menghitam seperti arang. Langit tiba-tiba bergetar oleh suara petir, tapi tidak ada kilat. Hanya guntur yang terus menggelegar tanpa henti, seperti genderang perang yang memanggil sesuatu dari perut bumi. Para bayangan berhenti bergerak. Banaspati mengguncang tubuh apinya, dan dari dalam nyala itu, terdengar suara berat yang memanggil. Bukan nama Darto, tapi nama asli ayahnya. Sosok di depannya mendadak mengerang, lalu tubuhnya memanjang dan melengkung. Tulangnya berderak, matanya menyala merah. Bukan lagi ayahnya, ini adalah penjaga lama perkebunan. Roh yang dibentuk dari dendam dan darah, yang selama ini menuntun korban ke api Banaspati. Darto mundur cepat, tapi tanah di belakangnya retak, menganga, memperlihatkan bara yang menyala di bawah permukaan. Bau belerang begitu pekat, membuatnya sulit bernapas. Dari celah retakan itu, muncul tangan-tangan hitam seperti arang, mencoba meraih kakinya. "Kalau kau tinggal di sini, kau akan jadi bagian dari kami." Suara Banaspati bergema, membuat dada Darto terasa diremas. Ia tahu, satu-satunya cara keluar dari sini adalah memadamkan api itu, tapi siapa manusia yang bisa memadamkan api yang tak berasal dari dunia ini? Darto berlari menembus lorong-lorong pohon yang basah oleh embun dan lumpur. Napasnya berat, dadanya nyeri. Setiap langkah terasa seperti menginjak bara yang tertanam di tanah. Entah mengapa, suhu di sekitar terus naik. Aroma hangus bercampur amis seperti darah terbakar menguar, menusuk ke dalam hidung. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sosok itu. Bola api besar melayang rendah, berputar perlahan di udara. Nyala apinya bukan oranye biasa, melainkan merah darah dengan percikan biru yang menyambar-nyambar. Di tengah pusaran api, samar terlihat wajah seorang lelaki, matanya kosong, kulitnya melepuh, mulutnya terbuka lebar seperti berteriak, tapi suara yang keluar hanyalah desis api yang menyayat telinga. "Darto!" Suara itu berbisik, tapi seolah langsung muncul di dalam kepalanya. Darto tersentak mundur. Bukan sekadar suara, ada sensasi panas mengalir dari telapak kaki, merayap ke betis, lalu ke tulang punggungnya. Pohon-pohon sawit di sekitar mulai terbakar ujung daunnya. Api menjalar seolah mengikuti irama nafas makhluk itu. Banaspati bergerak mendekat, melayang-layang seperti di bawah angin tak terlihat. Setiap kali ia melintas, tanah meninggalkan jejak tapak kaki manusia yang membara, membentuk jalur menuju Darto. Dan di jalur itu, tanah yang tadinya basah kini menjadi retak dan hitam, seperti bekas dijilat api ribuan derajat. Sambil terus mundur, Darto mendengar sesuatu dari arah samping, suara berat napas orang. Ketika ia menoleh, ia melihat Pak Karman, mandor yang dulu sering memperingatkan tentang penjaga hutan itu, berdiri di antara dua batang sawit. Tapi kali ini wajah Pak Karman pucat, bibirnya kering, dan mata tuanya memandang Darto dengan campuran iba dan ketakutan. "Kau sudah dipilih, tuh," ucapnya lirih. "Dia mau kau gantikan yang lama." "Gantikan?" Darto nyaris berteriak. "Apa maksudnya?" Pak Karman tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mundur,
seolah sengaja membiarkan jarak antara Darto dan Banaspati semakin dekat. Api itu kini hanya tinggal beberapa meter. Panasnya membuat kulit Darto perih seperti melepuh. Dari dalam nyala itu, muncul bayangan tubuh manusia utuh. Tingginya hampir 2 meter. Kulitnya seperti arang menyala. Urat-uratnya merah berpijar. Dan kepalanya sama persis dengan wajah yang tadi terlihat di tengah api. Wajah itu menatap Darto, lalu tersenyum. Tak lama, suara jeritan terdengar. Bukan dari Darto, melainkan dari belakangnya. Ketika menoleh, ia melihat 2 pekerja lain yang ikut menyusulnya terbakar begitu saja. Api merambat dari kaki mereka ke seluruh tubuh, hingga hanya tersisa abu yang berterbangan di udara. Jerit mereka bercampur desis api, menembus telinga Darto seperti racun. "Dia mau kau, Darto, supaya api ini tak padam," bisik Pak Karman lagi. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh api. Banaspati semakin mendekat, udara menjadi berat. Darto merasa paru-parunya kesulitan menarik oksigen. Lalu, tepat sebelum api itu menyentuh wajahnya, ia melihat sesuatu. Di dada makhluk itu, ada bekas luka terbuka yang bentuknya aneh. Mirip lambang yang sering terukir di papan tanda pembukaan lahan lama di perkebunan ini. Dan saat kesadarannya mulai memudar, Darto mengerti. Ini bukan sekadar arwah penasaran, ini adalah api dendam dari manusia yang dibunuh di tanah ini, dan kini tanah itu meminta darah baru untuk tetap dijaga. Darto terseret ke tanah, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tarikan panas yang terasa seperti magnet membara, menyeretnya mendekati Banaspati. Napasnya megap-megap, setiap hirupan seperti menelan bara. Di telinganya, suara letupan kecil terdengar dari setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah, langsung menguap sebelum menyentuh lumpur. Pak Karman berdiri tak jauh, wajahnya dingin, matanya tak berkedip. "Kau pikir ini cuma cerita orang tua? Tuh, ini warisan. Sejak dulu, perkebunan ini tak pernah aman tanpa penjaga, dan penjaga itu butuh darah," ucapnya lirih. Banaspati berputar mengitari mereka. Api yang membungkus tubuhnya memercik ke batang sawit, membuat daun-daun kering jatuh seperti hujan merah menyala. Setiap percikan yang menyentuh tanah berubah menjadi arang kecil berbentuk telapak tangan, seolah ada puluhan tangan tak terlihat meraih dari dalam bumi. Darto mencoba bangkit, tapi matanya tertuju pada tanda di dada makhluk itu, lambang aneh yang kini menyala terang, menyerupai huruf-huruf kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Aneh. Semakin ia menatap, semakin ia mendengar suara-suara. Bukan hanya satu, tapi banyak, berlapis-lapis. Suara orang menangis, merintih, memanggil-manggil nama yang tak ia kenal. Nama-nama mereka yang mati di tanah ini. Bisik suara itu langsung di kepalanya. Darto menggigil. Ia sadar, luka itu adalah pintu, dan suara-suara itu adalah arwah pekerja yang mati entah karena kecelakaan atau dikorbankan. Banaspati adalah jasad yang dibakar hidup-hidup, roh yang menolak pergi, dijadikan penjaga oleh manusia yang tamak. Pak Karman melangkah maju, tangannya merogoh kantong jaketnya. Ia mengeluarkan sebilah pisau kecil berukir tua, bilahnya berwarna hitam legam seperti habis dibakar ribuan kali. "Dengan darahmu, dia akan tenang. Kau akan jadi penggantinya, dan aku bebas dari sumpah ini." Wajah Darto menegang. "Kau yang menyerahkan orang-orang itu selama ini?" Pak Karman tidak menjawab. Senyumnya sudah cukup untuk mengerti. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Banaspati berhenti berputar, menunduk sedikit, seolah menunggu. Dari retakan tanah, semburan api kecil keluar, lalu tangan-tangan hitam arang muncul, meraih udara. Suara dalam kepala Darto berubah menjadi teriakan marah. "Jangan biarkan dia menggantikanmu." Secepat kilat, Darto meraih sebilah kayu runcing yang setengah terbakar di tanah. Ia tak tahu dari mana keberanian itu datang. Saat Pak Karman melangkah mendekat dengan pisaunya, Darto menebas pergelangan tangan tua itu. Pisau jatuh. Pak Karman menjerit, darahnya menyembur ke tanah panas, dan seketika api menyambar dari bawah, membungkus tubuhnya. Banaspati bereaksi. Api di tubuhnya bergejolak, matanya menyala terang,
Lalu ia berbalik menyeret Pak Karman ke dalam pusaran nyala. Jeritannya menggema, bercampur suara ratusan orang lain. Udara meledak dengan suara seperti kayu pecah. Api itu melesat tinggi, membentuk lidah-lidah raksasa yang menelan batang sawit. Cahaya merah menerangi seluruh kebun, bahkan sampai ke perkampungan di kejauhan. Lalu, hening. Yang tersisa hanyalah bau daging terbakar dan tanah hangus. Darto tergeletak, tubuhnya penuh luka bakar ringan, tapi ia masih hidup. Di depannya, bekas Banaspati kini hanyalah lingkaran tanah hitam dengan abu yang berputar pelan, seperti pusaran air. Di tengahnya, pisau hitam Pak Karman setengah tertanam, mengeluarkan asap tipis. Darto tahu, ini belum selesai. Sebab dari dalam pusaran abu itu, samar ia melihat sepasang mata, menatapnya. Mata yang bukan milik Pak Karman, tapi milik dirinya sendiri, seolah tanah itu sudah menandainya sebagai milik berikutnya. Kabar tentang kobaran api yang menerjang hingga ke tepi kampung menyebar cepat. Pagi setelah pembakaran besar itu, langit masih samar oleh abu tipis yang melayang lembut. Bau gosong menggantung di udara seperti selimut yang tak mau lepas. Warga berkumpul di lapangan kecil dekat balai desa. Wajah mereka campur aduk antara lega dan ketakutan. Ada yang memegang kain putih, ada pula yang membawa sepiring nasi, bunga, dan daun sirih, perlengkapan selamatan tradisi yang biasa dipakai untuk menenangkan roh. Darto duduk terpaku di bangku, anggota tubuhnya gemetar bukan semata dari dingin. Luka bakarnya sudah mereda, tapi bekasnya membentuk pola aneh di kulit, bekas seperti huruf-huruf yang menyala samar di bawah lapisan koreng. Mata-matanya memerah karena kurang tidur, tetapi ada sesuatu yang lain di sana. Garis getar kecil setiap kali angin meniup, seolah ada denyut yang bukan berasal dari dirinya. Di tengah kerumunan, muncul seorang perempuan paruh baya yang dihormati, Mbah Yanti, wanita yang selama hidupnya dipandang punya pengetahuan soal adat dan urusan gaib. Keriput di wajahnya seperti peta panjang waktu, suaranya tenang ketika ia membuka kain putih yang dibawa warga. "Kita akan melakukan selamatan dan ritual pembersihan," ujarnya. "Tapi jangan berharap ini hanya soal membaca doa. Ada sesuatu yang lebih tua di sini. Kita harus mengakui kesalahan yang pernah dibuat." Malam sebelumnya, beberapa orang desa sudah menggali kabar lama tentang pembukaan lahan puluhan tahun lalu, tentang Sarman, tentang mandor yang membakar, tentang Pak Karman yang ikut menjaga dan kemudian mengorbankan orang demi tenangnya sawit-sawit yang subur. Ada bisik-bisik bahwa ada pihak luar, orang-orang berkemeja dari kota yang menekan, memberi perintah, menutup mata ketika hukum dilanggar. Ekonomi desa bertaut dengan kebun. Menyingkap satu bagian berarti menguak urat nadi kehidupan mereka. Itu membuat ritual lebih rumit. Selain menenangkan roh, ada perasaan bersalah yang harus diakui. Ritual dimulai di tepi sungai yang mengalir pelan. Airnya sekarang pekat bercampur abu. Mbah Yanti menata sesajen. Nasi tumpeng kecil, telur, rokok kretek, kemenyan, dan beberapa keping perak tua. Ia menabur beras ke arah kanal, membacakan doa dalam bahasa campuran Melayu dan Jawa, kata-kata tua yang membuat bulu kuduk merinding. Suaranya tidak menaik nurun, tapi datar. Warga mengelilingi, ada yang menangis pelan, ada yang menunduk. Ketika kemenyan dinyalakan, asapnya mengalir ke arah tanah yang hangus di kebun, seolah mengikuti jejak-jejak yang masih tersisa. Darto merasakan kepalanya berdenyut. Suara-suara yang dulu hanya ia dengar ketika suntuk, bisikan, panggilan, kini muncul lagi, lebih tajam. Ada nama yang ia kenal, lalu nama lain yang asing. Kemudian Mbah Yanti menyentuh lengan Darto. Tangan perempuan itu kering dan kuat. Ia menatap bekas di kulit Darto, lalu menunduk memandang ke tanah. "Ini bukan sekadar tanda, ini penanda perjanjian," katanya pelan, seolah ia mengulang sesuatu yang sudah lama dilupakan. Perjanjian bukan hanya antara manusia dengan roh. Ada perjanjian yang dibuat dengan dengki, yang diberi nama dan dipahat di kayu, lalu dibakar. Yang menuntut ganti bukan sekadar darah, tetapi penggantian peran.
Siapapun yang berani menandatangani tanpa tahu risikonya akan terikat. Warga pun berkisah, dulu ada ritual rahasia di hutan, diikuti oleh mandor dan beberapa pria berpangkat. Mereka menyanyikan mantra, menancapkan papan bertanda, menebarkan arak, lalu menyalakan api untuk menandai awal eksploitasi. Kami pikir itu hanya simbol kekuasaan. Seorang ibu berbisik, kami tidak tahu mereka memanggil sesuatu yang tidak bisa ditawar. Malam itu, di tepian sungai, ritual berkembang menjadi semacam pengakuan kolektif. Mbah Yanti meminta satu persatu, para mandor lama, perwakilan perusahaan yang masih tinggal di kantor kecil di tepi jalan, warga yang dulunya ikut membuka lahan, untuk maju. Mereka harus mengucapkan apa yang mereka tahu. Beberapa menolak, beberapa menangis, beberapa hanya menunduk dan segera pergi. Ketika nama Pak Karman disebut, ada desah panjang. Memang ia ikut dalam rahasia itu, sebuah fakta yang membuat warga terbelah antara marah dan lega karena satu masalah telah terpecahkan namun membuka luka baru. Di puncak ritual, Mbah Yanti mengangkat sebilah keris kecil yang sudah usang. Bilahnya berkarat tapi aura yang keluar terasa padat. Ia mengusap keris itu ke bekas luka di kulit Darto, lalu membakar selembar kain putih yang sudah diresapi doa panjang. Asapnya menyelimuti tubuh Darto, dan seketika suara-suara di kepalanya menurun volumenya, seperti radio yang perlahan diputar turun. Beberapa menit terasa seperti jam. Tapi ketika asap menghilang, Mbah Yanti tidak tersenyum. Ia memandang Darto dengan mata yang lebih dalam. Kau akan hidup, katanya. Tapi hidupmu akan berubah. Ada pekerjaan yang belum selesai di tanah ini. Apabila manusia masih terus meminta lebih dari tanah tanpa membayar lunas, bola api itu akan kembali. Kita tidak mampu membunuhnya, hanya menunda dan melakukan semacam pengikatan. Dan pengikatan itu membutuhkan seseorang yang bisa merasakan arus antara dua dunia, seseorang yang bernapas namun juga dapat mendengar bisik dari dalam bara. Desiran di antara orang-orang menjadi riuh. Seorang pemuda memaki, jadi kita kembali menyerahkan nasib kepada seseorang lagi. Bukankah ini sama saja? Mbah Yanti mengangkat kedua tangannya untuk menenangkan. Ini bukan pilihan yang kita mau, ini pilihan yang tersisa. Jika tidak ada yang rela, tanah ini akan terus menuntut. Kita harus memutus rantai yang lama, bukan hanya dengan ritual, tapi dengan mengakui siapa yang membuat perjanjian itu. Ia menatap perwakilan perusahaan yang hadir, dan aura tegang memenuhi lapangan. Malam itu berakhir bukan dengan jawaban pasti, melainkan dengan sebuah fakta pahit. Ritual meredakan jeritan, tapi bekasnya tetap ada. Ada batas tipis antara pengorbanan yang dimaklumi dan pengorbanan yang dipaksakan. Ketika warga bubar, Darto tetap duduk di tepi sungai, menatap air yang kini berwarna gelap pekat. Di balik kulit yang sembuh sebagian, lambang yang menandainya masih memerah samar. Sebuah stempel yang tak bisa dihapus dengan doa semata. Di perjalanan pulang, sesuatu menyentuh kakinya. Sebuah koin perak tua yang terpantul dari tanah. Ia membungkuk untuk mengambilnya. Di permukaan koin itu tergurat lambang yang ia kenal. Sama persis dengan tanda di dada Banaspati. Di dadanya ada rasa dingin, seperti ada pintu yang kembali menunggu untuk dibuka. Di bawah sinar rembulan yang pucat, suara halus terdengar, bukan lagi berupa bisikan, melainkan janji. Suara itu berkata bahwa apapun yang kau putuskan sekarang akan menentukan bukan hanya nyawamu, tapi juga nasib kampung ini, dan mungkin sawit-sawit di seluruh negeri yang telah dilahirkan dari api dan rahasia. Ritual memberi mereka waktu, tapi waktu tidak sama dengan pembebasan. Di bawah tanah yang hitam, sesuatu berderap perlahan. Dan tanda di kulit Darto mengingatkannya bahwa ia tidak lagi bicara tentang bertahan hidup semata, ia berbicara soal memilih bagaimana membayar hutang yang panjang. Beberapa hari setelah ritual di tepian sungai, kebun masih berbau hangus. Abu menempel di atap rumah-rumah, di rambut anak-anak yang masih bermain di lapangan, pada meja-meja warung kopi yang biasa ramai. Perasaan tak aman mengikuti setiap langkah warga, sebuah berat yang tak kasat, seperti kabut yang tak pernah benar-benar sirna. Darto bangun sebelum subuh.
Luka-lukanya menimbulkan rasa gatal aneh di sekitar bekas yang membara. Terkadang seolah ada denyut kecil di bawah kulitnya, ritme yang bukan detak jantungnya sendiri. Malam tidur yang singkat selalu dipenuhi mimpi. Medan sawit yang berubah menjadi laut api, sosok-sosok tanpa wajah melambai dari balik pelepah, dan selalu suara ayahnya memanggil dari kejauhan. Di hadapannya, Mbah Yanti duduk mempersiapkan secangkir teh panas. Wajah perempuan itu tidak menunjukkan belas kasihan, lebih mirip penimbang yang mencoba mencari berat dalam kebenaran. "Kau tampak kelelahan," katanya sambil menyerahkan mangkuk. "Tapi lelahmu bukan alasan untuk lari dari tanggung jawab ini." Darto menggenggam mangkuk itu tanpa menghiraukan panasnya. "Apa yang harus kulakukan, Mbah? Terima jadi pengganti yang kau sebutkan, atau apa aku harus bunuh diri agar tanah ini tenang?" Suaranya pecah, tapi dia menahan iramanya agar tidak runtuh. Mbah Yanti mengangkat alis. "Ini bukan soal bunuh diri, ini soal siapa yang berani menebus. Ada cara bukan hanya dengan darah, tapi juga dengan kebenaran. Mengungkap perjanjian itu di mata manusia, memaksa yang membuatnya bertanggung jawab, meletakkan jasad kembali di tanah yang tepat. Itu akan mengurangi amarah, bukan menghapusnya. Tapi ada risiko. Prosedur ini menarik perhatian roh, dan roh itu haus pengakuan." Mata Darto terpaku pada kata pengakuan. Ia teringat tatapan Pak Karman saat api menelan tubuhnya, bukan ketakutan penuh, tapi kelegaan seperti orang yang menuntaskan hutang. Kemudian ada nama-nama lain yang selama ini disembunyikan oleh percakapan-percakapan di warung kopi. Nama mandor yang sudah pindah kota, nama pejabat perusahaan yang sering hadir di pertemuan malam, nama-nama yang menempel pada papan tanda pembukaan lahan. Semua itu seperti kawat berduri yang menjerat kampung mereka. Mengungkapnya bisa menuntut harga sosial dan ekonomi. Perusahaan menggerakkan roda hidup banyak keluarga. "Apa kau mau melakukan itu?" tanya Mbah Yanti. "Menggali dokumen, menuntut pengakuan, memaksa orang dari kota itu datang ke sini, menonton ketika kita menurunkan jenazah dan mengecap nama mereka di depan semua. Itu akan memancing mereka. Mereka punya cara mereka. Keamanan, pengacara, uang. Mereka juga punya kepentingan besar." Darto menatap tanah. Di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah sejak ia melihat pisau hitam Pak Karman, bukan hanya kebencian, juga keteguhan. Ia tak lagi ingin hanya menjadi objek penderita. Ia ingin pembalikan. "Kalau begitu kita bongkar," jawabnya. "Biar mereka lihat kebenaran. Kalau tanah butuh pengakuan, kita kasih pengakuan yang tuntas. Kalau mereka takut kehilangan keuntungan, mereka harus memilih, perbaiki atau tanggung risikonya. Keputusan itu bukan tanpa konsekuensi." Dalam beberapa jam, Darto menemui beberapa pemuda kampung, beberapa ibu yang berani, dan rohaniwan dari masjid serta beberapa warga yang bekerja di kantor perkebunan. Mereka membentuk sebuah komite kecil, sebuah pertemuan yang mengumpulkan keberanian dari rasa takut. Koran lokal belum datang, tapi Darto tahu langkah pertama adalah bukti. Foto papan tanda lama, saksi hidup yang masih ingat peristiwa pembakaran, dan, yang paling penting, bagian dari papan bertanda yang dulu dipahat dan ditempatkan di hutan. Malamnya, dua pemuda nekat menerobos kantor perkebunan untuk mencari arsip. Darto menunggu di pinggir kebun, tubuhnya merasakan dingin meski udara panas. Ia memegang koin perak yang ia temukan di tangan ketika ritual selesai, lambang yang sama dengan yang menandainya. Koin itu terasa berat, seperti berisi memori. Dua pria itu kembali dengan beberapa lembar kopi jadul, notulen rapat yang menyinggung kata pemasangan tanda dan daftar beberapa nama. Di antara nama-nama terpampang satu yang membuat jantung Darto seketika mengencang. Nama ayahnya. Tidak hanya itu, ada tanda tangan samar di bawahnya, seolah seseorang menandatangani tanpa benar-benar ingin menulis. Dalam catatan itu tertulis juga alokasi dana kecil untuk upacara penanda, uang yang tak masuk akal kecilnya, dan catatan yang menunjukkan bahwa beberapa pengurus lokal memfasilitasi, bukan mencegah. Darto jatuh terduduk. Dalam nafasnya ada ledakan tumpukan emosi, pengkhianatan, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih mirip kelegaan pahit.
Selama ini, bayangan ayahnya muncul sebagai penuntun yang membawanya pada pilihan fatal. Kini fakta menoreh bahwa darah keluarga pun terseret ke dalam praktik yang lebih besar. "Kita sudah punya bukti," kata Bardi, salah satu pemuda yang ikut. "Tapi apa kita cukup kuat untuk menghadapi mereka? Apa kita akan dipaksa menutup mulut lagi karena ancaman pekerjaan?" Darto mengangkat muka. Di balik kulitnya yang lapuk bekas bakaran, ada ketegasan baru. "Kita belum selesai ritual. Ritual hanya menahan luka. Sekarang kita buka luka itu di depan orang yang menaruhnya. Kita minta pengakuan publik. Kita minta jenazah dibawa pulang dan dimakamkan layak. Itu akan melemahkan klaim roh yang dimanfaatkan. Dan kalau mereka menolak, kita akan panggil media. Kita akan panggil advokat. Kita akan buat semuanya tahu." Malam-malam berikutnya menjadi kerja keras. Mengumpulkan saksi, mencatat nama, menyalin dokumen, membujuk orang yang takut kehilangan pekerjaan, dan menyiapkan jalan untuk membawa isu ini ke balai desa dan kantor kecamatan. Seluruh kampung bergerak, namun ada dua hal yang selalu menghantui. Banaspati semakin aktif, dan tanda di kulit Darto semakin terang ketika ia mengangkat pena untuk menandatangani surat tuntutan. Pada suatu malam ketika mereka sedang menyiapkan materi, Darto terlelap di kursi kayu. Di dalam tidurnya ia melihat sebuah visi. Lahan sawit berubah menjadi padang abu. Di ujung padang itu berdiri sosoknya, tetapi lebih tua, matanya kosong namun damai. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke sebuah kuburan kecil yang rapi, ditandai batu sederhana. Di atas batu itu terukir nama yang pernah ia lihat di dokumen, nama ayahnya. Kembali dari mimpi, ia tersentuh sebuah petir kecil. Bukan karena penyesalan lagi, melainkan rasa tanggung jawab yang dimulai dari pengakuan. Jika mereka mengubur nama itu secara layak, jika publik tahu siapa yang membuat perjanjian, maka kekuatan yang memberi Banaspati tenaga akan tergerus, atau setidaknya berubah bentuk. Itu artinya kerja keras, konfrontasi di siang hari, pendaftaran laporan polisi, panggilan media. Tapi ada satu peringatan. Ketika bukti pertama dibuka, roh itu bereaksi. Malam ketika Darto menandatangani surat pertama untuk dibawa ke kantor kecamatan, lampu-lampu di kampung padam serentak. Suara gemerisik berubah menjadi riuh. Api kecil menyambar tusuk muncul di halaman rumah-rumah. Dan di dinding kamar Darto, bekas tanda di kulitnya memerah begitu terang seolah menembus kulit. Suara dalam kepala terdengar, bukan lagi memanggil namanya, tapi memperingatkan. Jika kau bawa kebenaran ke hadapan manusia, kau akan memberikan mereka alasan untuk membakar lagi. Di satu sisi, membuka kebenaran itu adalah senjata terbaik mereka. Di sisi lain, itu seperti menaruh bara di pangkuan orang yang pergi ke meja makan. Bahaya pasti menyebar. Darto tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Ia harus berjalan di garis tipis antara mengungkap dan menenangkan, antara memanggil manusia yang akan mengadili dan menghormati kekuatan yang masih berkeliaran di tanah. Di tangannya ia menempatkan koin perak bertanda, sebagai simbol bahwa ia memilih jalur pengungkapan, dan sekaligus menyiapkan dirinya bila pilihan itu memaksanya menjadi jembatan antara hidup dan mati. Di belakangnya, dari kejauhan, muncul kilau merah yang perlahan-lahan menajam, seperti mata yang sedang menilai keputusan terakhirnya. Dia melangkah ke balai desa pada pagi berikutnya, surat tuntutan di sakunya, suara kampung yang setengah ragu mengikuti. Di udara ada aroma kemenyan yang tersisa dari ritual dan janji samar. Sesuatu akan berubah, tetapi perubahan itu akan menuntut harga yang belum bisa ia hitung. Pagi itu balai desa penuh sesak sebelum matahari benar-benar naik. Meja-meja panjang berderet, berkas-berkas dicampur dengan tumpeng kecil dan mangkuk berisi sirih, tanda bahwa pertemuan ini bukan sekadar administratif, melainkan upacara kecil yang penuh berat. Dari ujung jalan tampak rombongan orang berkemeja rapi turun dari mobil pick-up, perwakilan perusahaan, seorang pengacara kota, dan 2 orang berpakaian sipil yang mudah dikenali sebagai keamanan swasta. Mereka turun sambil melemparkan senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Darto berdiri di antara warga. Koin perak berlapis tanda tua terasa dingin di sakunya.
Di sampingnya, Mbah Yanti menata kemenyan dan selembar kain putih. Wajahnya datar seperti batu yang menimbang. Di antara penduduk ada ibu-ibu yang memegang tisu, lelaki tua yang menunduk, pemuda yang menatap ke arah pintu masuk dengan tangan mengepal. Semua tahu taruhannya tinggi. Pekerjaan, reputasi keluarga, bahkan keselamatan. Pertemuan dimulai dengan pembacaan fakta, foto papan tanda lama, salinan notulen rapat, tanda tangan samar. Darto maju, suaranya padat ketika ia menyebut nama-nama yang tertulis. Mandor lama, salah satu pengurus perusahaan, bahkan nama yang membuat kulitnya tercekat, nama ayahnya. Ruangan bergetar oleh bisik, beberapa wajah kaku, beberapa memalingkan wajah. Pengacara perusahaan membalas dengan klaim. Dokumen itu tidak sah, foto bisa palsu, catatan lama tak bisa dijadikan dasar tuntutan. Suasana memanas. Ketika perdebatan semakin sengit, angin dari arah perkebunan membawa aroma yang asing, bau hangus seperti rambut terbakar, lalu kemenyan yang terbakar menjadi samar. Beberapa orang menoleh ke arah jalan, dan di sela pohon sawit, kilatan merah oranye memantul seperti mata yang berkedip. Bola-bola api kecil muncul di kejauhan, jaraknya masih jauh tetapi gerakannya teratur, menembus lorong-lorong pohon seperti orang yang tahu jalan. Seketika, listrik padam. Lampu neon di balai berkedip lalu mati, membuat ruangan tenggelam dalam setengah gelap. Pengacara membentak. Dua keamanan swasta berusaha menenangkan. Telepon genggam tergenggam, beberapa orang sinyalnya hilang, beberapa hanya menampilkan bar kosong. Di luar, suara langkah orang berlarian, teriakan pendek, ketegangan memuncak. Dari sela pepohonan, bola api itu semakin mendekat. Ia tidak melayang acak. Ia menyusun jalur yang mengarah ke balai desa, seakan ingin menyingkap peristiwa yang sedang berlangsung di sana. Ketika nyala itu sampai cukup dekat, mata mereka yang melihat dari dalam api terlihat. Wajah-wajah yang kita kenal dari mimpi buruk kampung, kulit melepuh, ekspresi tak terkatakan. Wajah-wajah itu menatap langsung ke arah Darto, lalu menyisir kerumunan sampai berhenti pada seseorang yang mengenakan jas abu-abu, salah satu perwakilan perusahaan. Suara pertama datang bukan dari mulut manusia, melainkan dari udara. Desis panjang seperti kain yang digesek api. Pengakuan, bisik itu, mengalir ke seluruh tubuh orang-orang yang hadir. Udara terasa mengetat, napas menjadi berat. Seorang ibu di barisan depan menangis dan berdiri. Mereka membakar, mereka yang memerintahkan. Suaranya pecah di tengah tatapan orang-orang yang mulai saling tuduh. Perwakilan perusahaan tersentak, wajahnya berubah. Pengacara segera naik pitam menuntut ketertiban. Tapi di luar, keseluruhan situasi berubah menjadi urgensi nyata. Bola-bola api kecil kini menempel pada atap rumah warga di pinggir balai, membuat serbuk-serbuk kayu berasap tanpa menyentuh bara besar. Api itu seperti memutuskan benda-benda yang melambai, yang dibuat atau dipakai untuk menandai pengambilalihan tanah. Itu yang pertama kali diberi tanda. Salah satu petugas keamanan maju hendak menegur warga agar tenang. Langkahnya terhenti ketika sepatunya terbakar dari dalam keluar. Sepatu karet meleleh. Kulit betis sang petugas menghitam tanpa api yang jelas terlihat menjalar di sekitarnya. Teriakan memecah. Orang lari ke kanan kiri. Kursi-kursi kayu terpaksa dipindahkan. Mbah Yanti menyeret kain putih, memekikan doa-doa tua dan menaburkan beras, sementara beberapa ibu menutup kepala anak-anak mereka. Darto melihat wajah perwakilan perusahaan yang pucat, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena ia mengenali salah satu simbol pada koin yang disakunya. Itu lambang yang dulu ada pada papan tanda pembukaan lahan. Pengacara berusaha menata ulang argumen, namun suaranya patah ketika sebuah nyala api kecil melesat dan menyambar dokumen yang baru saja mereka serahkan. Kertas-kertas menjadi abu hitam seketika, seperti dimakan oleh mulut api. Di tengah kepanikan, Banaspati mengangkat wujudnya, bukan satu bola saja, melainkan puluhan titik api menyatu menjadi satu tubuh tinggi yang menunduk memandang. Ia tidak bergerak menyerang secara acak. Ia menuntun pandangannya ke orang-orang yang bertanggung jawab secara langsung. Nama-nama yang muncul di dokumen
Beberapa nama itu milik orang-orang yang masih hidup dan duduk di bangku itu. Beberapa lainnya keluarganya berkaitan dengan pejabat yang datang jarang tetapi kuasanya terasa. Ada momen hening yang mengerikan ketika bola api itu menempel di dada seorang lelaki paruh baya. Lelaki yang waktu muda pernah jadi mandor pembukaan lahan menurut cerita-cerita tua. Ia mengangkat tangan terkatup dan kulit di dadanya melepuh dengan cepat seperti ditimpa bara. Orang-orang berusaha menolong, namun tubuh lelaki itu layu seolah digarap dari dalam, sampai akhirnya ia hanyut jadi abu di tanah. Suara riuh berubah jadi amuk. Beberapa warga berlari mengambil ember-ember berisi air, menyiram nyala yang muncul di sana-sini. Beberapa laki-laki berusaha menyeret perwakilan perusahaan keluar ruangan, menuntut pengakuan di hadapan siapa saja. Perwakilan itu gemetar, lalu, dengan nada yang hampir dipaksa oleh suasana, ia membuka dompet, mengeluarkan kertas lamanya, lalu suara kecil keluar dari bibirnya. Pengakuan setengah sadar tentang tanda yang dulu diberi, tentang upacara malam yang dibuat untuk penegasan hak. Suaranya tercekik, mata dipenuhi air. Di bawah tekanan publik dan di bawah tatapan tak kenal ampun dari wujud-wujud di api, ia mengucapkan nama-nama yang seharusnya tak pernah disebut di depan mata semua orang. Momen itu seperti membuka pintu hebat. Kata-kata pengakuan menyebar memotong kabut, mengendurkan satu lapis ikatan. Beberapa wajah di antara api tampak berubah, tidak lagi agresif, tapi kosong. Ada yang seperti menghela sesuatu. Namun Banaspati tidak serta-merta reda. Ia berputar satu kali, lalu menatap ke arah Darto. Di dadanya, lambang yang dulu terlihat pada koinnya berdenyut. Api itu menyorot seperti mengukur. Darto tahu ini titik kritis. Pengakuan publik telah memanaskan peristiwa di hadapan manusia. Tapi ia juga memahami peringatan Mbah Yanti. Mengungkap saja tidak cukup. Roh yang diberi nama oleh manusia masih haus pengakuan penuh. Namanya harus dipulangkan pada tanah yang benar. Di atas segalanya, perjanjian itu mesti dicabut di tempat yang sama ia diikat dulu. Bawa ke hutan, bawa papan itu. Seru seorang pemuda dari barisan belakang. Suaranya terputus oleh asap yang menggerogoti tenggorokan. Tapi itu cukup. Sejumlah pemuda berlari ke mobil pick-up, berusaha masuk ke kantor perkebunan yang hanya berjarak beberapa kilometer, tempat di mana bagian dari papan bertanda disimpan. Mereka tahu risikonya. Mereka tahu Banaspati mungkin mengejar. Tapi peristiwa tadi memberi mereka keberanian yang kasar. Kebenaran harus dibawa ke tempat lahirnya, bukan hanya diungkap di balai desa. Satu persatu, benda-benda yang menandai penindasan, papan, potongan kayu, sisa-sisa jejak tanda, dijemput dari gudang. Sementara itu, Mbah Yanti memimpin doa pelindung di tengah panas yang mulai merayap ke atap balai. Suaranya seperti memecah kaca. Sesajen yang terbakar meninggalkan asap wangi yang bercampur dengan bau gosong. Beberapa wajah di antara para penjaga perusahaan menunduk, beberapa terlihat seperti telah menangis. Di tengah upaya itu, sebuah kilatan panjang melejit dari antara barisan pepohonan. Bola api besar menancap di tanah, memancarkan gelombang panas yang membuat orang terdorong mundur. Di permukaan tanah yang hangus itu, jejak-jejak muncul lagi. Jejak kaki yang sama yang sudah mengejar Darto sejak malam pertama. Jejak itu mengarah ke satu titik, arah kantor perkebunan, arah di mana sisa papan mungkin masih tersimpan sebagai bukti. Darto merasakan sesuatu merenggutnya dari dalam, bukan hanya ketakutan, melainkan sebuah beban perih yang dikirim melalui kulitnya. Lambang di dadanya berdenyut lebih cepat. Ia mengangkat tangan dan memegang koin perak yang tergantung di lehernya, lalu melihat ke Mbah Yanti. Perempuan tua itu menatap, lalu mengangguk samar. Tidak dengan persetujuan penuh, tetapi sebagai dorongan bahwa jalan itu harus dilalui. Malam menutup babak pertemuan itu dengan campuran kemenangan dan kehancuran kecil. Perusahaan telah mulai mengakui sebagian, warga memiliki bukti, namun harga yang harus dibayar nyata, bentuk baru pengorbanan yang tak pernah mereka minta. Api itu menunggu, teramati, seolah menyimpan pilihan di tangannya. Darto menatap jejak yang menghilang ke arah kantor, sadar bahwa kini bukan saja kampung yang mempercayakannya,
tetapi juga tanah itu sendiri yang menuntut keputusan akhir. Ketika mobil pertama melaju ke dalam gelap, koin di sakunya terasa semakin berat. Di kejauhan, dari balik pepohonan, bola api mengawasi dengan sabar. Mata-mata dalam nyala itu tidak berkedip. Dan di antara mereka yang tersisa di balai desa, ada bisik yang rendah dan dingin. Tindakan manusia membuka kebenaran, tetapi kebenaran itu akan mengundang sesuatu yang lebih tua lagi, sesuatu yang menilai bukan hanya perbuatan, tetapi niat. Darto menarik napas, menyesuaikan ikat kepala ayahnya di kepala, lalu melangkah ke mobil terakhir. Di belakangnya, Mbah Yanti memukul kentongan kecil 3 kali. Bunyi itu bukan panggilan untuk mundur, melainkan tanda bahwa apa yang mereka lakukan sudah resmi dimulai. Batas antara pengungkapan dan penebusan kini tertulis jelas di malam yang berbau arang. Mobil pick-up melaju pelan menembus lorong tanah. Lampu sorotnya memotong pekat malam seperti pisau. Di bak mobil, 3 pemuda memanggul kotak kayu yang diselimuti kain putih, potongan papan tanda yang mereka curi dari gudang kantor perkebunan. Di kursi depan, Darto menekan koin perak di telapak tangannya sampai engselnya terasa panas. Di kepalanya, ikat kepala ayahnya terikat rapat. Kain itu berbau minyak kelapa dan hujan lama, aroma yang membawanya kembali ke malam-malam pertama ketika jejak-jejak hitam muncul. Perjalanan pulang terasa seperti menyeberang 2 dunia. Di kanan kiri, pelepah sawit berdiri seperti deretan tiang kuburan. Bayangan mereka bergerak saat lampu mobil lewat, lalu membeku kembali. Sesekali, kilatan merah kecil menetes dari ketinggian, melayang lalu lenyap di antara pelepah, seperti mata yang mengintai dari balik tirai. Pemuda di bak mobil, Bardi, menepuk pundak temannya agar tetap waspada, namun matanya kacau. Mereka semua tahu, setelah pengakuan di balai desa, sesuatu di tanah itu tak akan membiarkan tanda itu dibawa jauh. Setengah perjalanan, ban mobil selip di lumpur tua. Jalan yang beberapa hari lalu masih padat kini berubah menjadi perangkap air dan tanah. Mesin meraung, dan di luar terdengar bisik-bisik. Seorang pemuda turun untuk mendorong. Dalam gelap, ia terlihat seperti bayangan berlari. Saat ia melompat ke pinggir, ia menjerit, suaranya dipotong oleh suara desis. Sebagian dari sepatunya tampak hangus dari dalam. Api kecil menyala di sol pinggir jalan, tanpa sumber nyata. Mereka memukul dan menepuk sepatu, menyingkap asap sampai ember-ember tak cukup untuk memadamkan yang terlihat, karena api ini bukan api biasa. Ia makan dari dalam. Darto merasakan sesuatu di dada. Lambang yang di kulitnya kian menonjol, seperti garis yang berdenyut samar ketika ada api di dekatnya. Ia meregangkan tangan, mengusap koin perak di sakunya. Mati-matian ia menahan insting untuk pergi ke barak pulang. Tapi di kepalanya ada rencana yang sudah ia tetapkan. Papan tanda harus kembali ke hutan tempat ia pertama kali ditancapkan. Hanya di tempat itu pengikatan bisa dipatahkan, hanya di situ pengakuan manusia akan bertemu pengakuan tanah. Mereka sampai di kantor kecil ketika jam menunjukkan hampir tengah malam. Gedung tua itu berdiri di atas pondasi batu. Pintu baja yang biasanya mengunci kini setengah terbuka, entah karena penjaga takut, entah karena penjarahan. Di dalam, rak-rak berisi catatan tua, kotak kartu abu-abu, dan tumpukan papan yang menumpuk bau debu. Senter-senter menari, menyibak dokumen dan kotak besi yang terkunci rapat. Mereka mencari papan yang masih punya ukiran. Ditemukanlah potongan-potongan yang terbungkus kain rami. Salah satu potongan memancang koin kotor seperti penanda ritual. Saat kertas-kertas dibongkar untuk foto bukti tambahan, udara di dalam gudang berubah berat, seperti ada napas ribuan orang menekan dari bawah lantai. Dari luar, sebuah dentingan jauh, kentongan, menggema pelan 3 kali. Bunyi itu tidak menenangkan. Ia menancap di tulang seperti perintah. Di balik rak, sesuatu menyentuh kain putih yang menutupi papan. Sekilas, bayangan seperti tangan tipis berasap menyambar kain itu, lalu mundur. Salah satu pemuda hampir pingsan. Mereka memutuskan membawa papan itu secepatnya. Di luar menunggu mobil yang siap membawa potongan itu ke titik di hutan. Di jalan pulang, rombongan terpecah karena satu mobil terhenti lagi.
kecelakaan kecil, tapi di gelap itu tampak seperti jebakan. Dari pepohonan, bola-bola api kecil melompat dan menempel di atap mobil-mobil lain, lalu merayap menuruni jendela seperti ular berapi. Penumpang di salah satu mobil berteriak ketika api menyusup di sela karet pintu. Namun ketika mereka membuka pintu, tidak ada nyala api yang jelas. Hanya kain dan kulit yang terlihat menghitam dari dalam. Orang-orang menaburkan pasir, menyiram, memukul, metode manusia lawas untuk melawan sesuatu yang tak ingin mereka pahami. Mereka berhasil memutus beberapa sengatan, tapi beberapa tangan dan lengan terluka. Kulit terkelupas seperti terbakar oleh panas yang tidak pernah lewat. Di tengah kekacauan itu muncul suara yang dingin, suara nyaris seperti rekaman lama. Bawa kembali, kembalikan yang disita, tutup pintu yang terbuka. Suara itu bergemuruh di kepala Darto, dan ia mengerti bahwa Banaspati bukan hanya murka. Ia memberi petunjuk. Ia menatap potongan papan di lap pangkuannya. Ukiran-ukiran tua, penuh simbol yang tak seluruhnya ia mengerti, tapi ada satu huruf yang berulang, huruf yang sama terpatri di koin peraknya. Dengan peralatan seadanya, mereka menyiapkan sebuah upacara sembunyi-sembunyi di pinggir kanal, tempat yang dulu disebut tempat penandaan pertama. Di sana, tanah masih retak di beberapa bagian, bekas abu lama tersisa di tara-tara akar. Mereka menata papan di tanah basah, menghadap ke hutan. Di sekelilingnya tersusun bunga, telur, rokok, dan selembar kain putih yang telah dibacakan doa oleh Mbah Yanti pada pagi hari ketika mereka memulai perjuangan. Beberapa pemuda memegang senter, yang lain menyiapkan tali dan batu untuk menahan papan agar tidak terlempar oleh angin. Dalam hati mereka, ada keyakinan, setidaknya setengah dari mereka percaya, setengah lagi melakukan karena rasa tanggung jawab terhadap kampung. Saat mereka hendak mulai, dari kejauhan terdengar langkah berat, langkah yang tidak wajar, menyeret dari tanah. Banaspati muncul, menjulang seperti bayangan api besar. Kali ini ia membawa aura lebih pekat. Wajah-wajah di dalam apinya seperti semakin lengkap. Ada gigi-gigi, ada mata yang mengerang, ada suara yang merapuh sampai mengeras menjadi perintah. Bola api itu berputar di atas papan, seakan memeriksa apakah papan itu asli, apakah kubu manusia berani mengakui kesalahan sampai menaruh benda itu kembali ke tanah. Mbah Yanti, yang sejak tadi tak ikut karena kondisinya yang menua, tiba-tiba muncul di samping Darto. Ia membawa sesuatu, seutas tali yang dianyam dari serat pohon, diikat dengan simpul-simpul kecil yang diresapi doa, dan sebatang besi kecil yang ujungnya seperti tombak kecil. Ini penahan, katanya. Kita tidak cukup kuat memaksa arwah bodoh itu untuk pergi, tapi kita bisa memaksa manusia untuk menanggung apa yang mereka lakukan. Kita letakkan ini di sana, ikat papan, bacakan pengakuan, lalu kafankan penanggung jawab di sisi publik, barulah jalan itu setengah tertutup. Malam berubah jadi ritual yang kacau. Mereka menancapkan papan ke tanah, mengikatnya dengan tali, menempelkan koin perak di sela-sela kayu. Dan satu persatu orang maju membaca pengakuan yang sudah direncanakan. Nama-nama terucap, hingga yang paling berat. Nama ayah Darto disebut lantang, bukan lagi sebagai tuduhan kosong, melainkan pengakuan bahwa ia tanda tangan waktu muda karena paksaan dan takut. Pengakuan ini bukan menyudahi dendam, ini menyalakan amarah api. Banaspati menggeram, suaranya memecah kekacauan itu. Api di sekitarnya berputar cepat, membuat angin seperti badai mini. Kemudian ia menyorot tepat ke arah Darto. Di dada Banaspati, lambang itu menyala seperti lampu mercusuar. Seutas tali yang menahan papan terputus begitu saja, tidak karena gesekan manusia, tapi karena sesuatu yang merobek dari dalam. Satu dari pemuda yang mengikat papan menjerit, tangannya terkelupas sampai persendian. Daging di sana hangus hitam dalam hitungan detik. Mbah Yanti menghentakkan tongkatnya ke tanah, menyapu dengan doa keras hingga suara kentongan bergema 3 kali. Api itu bergetar, lalu tidak memudar. Ia justru berubah haluan, menyerang bukan papan, melainkan ke arah desa. Bola-bola kecil melesat ke warung, ke halaman rumah. Manusia kecil dibakar oleh panas yang berasal dari udara.
bukan dari nyala nyata. Warga berhamburan, membawa kain basah, menangkis dengan papan, menjerit. Darto merasa seolah berada di dua dunia. Satu di mana dia dan teman-temannya mematuhi ritual, satu lagi di mana api mencari darah dengan rakus. Di puncak kekacauan itu, Darto mengambil keputusan yang tidak direncanakan. Ia melepaskan koin dari sakunya dan menempelkan langsung pada papan, menyentuh permukaan kayu yang kusam. Koin itu terasa seperti menempel pada kulit kayu, sejuk walau udara panas menggerek. Seketika, suara-suara dari dalam api berubah nada, bukan lagi hanya desis, tapi seperti percakapan yang mendesak. Ada bisik yang jelas. Bawa dia sendiri. Kata itu mengoyak kesunyian di dalam dada Darto. Ia tahu apa yang dimaksud. Ia tahu harga yang diminta. Mata-mata di antara nyala-nyala itu menatapnya seperti menghitung umur. Di kejauhan, dari arah kampung, Mbah Yanti berteriak satu kalimat. Jangan serahkan hidup yang tak rela. Tapi usahanya tak lagi cukup. Malam ini Banaspati menuntut figur, bukan barang. Ia ingin pengikat manusia yang bisa merawat bara itu, dan papan hanyalah tanda, bukan kunci. Ritual mereka tersendat, angin menghempas, membakar sebagian kain, memecah beberapa perahu doa. Pemuda yang terluka berguling-guling di tanah, dan di balik jeritan ada suara kecil. Jika tidak segera, ia akan memilih sendiri. Papan sudah ditempatkan setengah tertancap, koin perak melekat, api mengelilingi, dan satu sosok di antara kerumunan berdiri terpaku. Darto. Di kulitnya, lambang itu kini benderang seperti lampu, menyala di tengah malam yang penuh abu. Di kejauhan, bola api menunggu, seolah memberikan waktu terakhir untuk memilih. Malam itu mereka pulang, beberapa selamat, beberapa membawa luka yang dalam. Tetapi tidak ada yang merasa tenang. Mereka membawa papan kembali, tetapi Banaspati sudah menaruh matanya pada seseorang yang lebih dari sekadar saksi. Seorang lelaki dengan wajah hangus penuh tekad, yang harus membuat keputusan akhir secepatnya. Malam turun berat setelah hujan sore yang membuat tanah menghitam berkilau. Suasana kampung berbeda. Ada rasa lega yang terselip cemas. Di beberapa halaman rumah, asap kecil dari dupa masih mengepul. Orang-orang membersihkan sisa panik, membalut luka, mengikat yang sobek. Di beberapa warung, pembicaraan berkisar pada pengakuan yang dipaksa keluar, pada papan yang kini sudah ditempatkan kembali di pinggir kanal, dan pada jenazah mandor yang pernah menjadi simbol penindasan, yang dulu dibakar, lalu menghilang, lalu kembali dalam wujud api. Darto duduk di teras kecil rumahnya. Bekas luka di dadanya masih memerah samar, namun tidak lagi berdenyut seperti sebelum ritual. Koin perak di sakunya terasa ringan sekarang. Permukaannya kusam, tapi ketika cahaya lampu Petromax menyentuhnya, lekukan simbol lama seperti hidup kembali. Kampung telah memilih jalan, membawa jasad Sarman ke permukaan dan memberinya makam yang layak. Pengakuan yang dibutuhkan Mbah Yanti untuk memulai sesuatu. Mereka menemukan tulang-tulang yang terpecah di dasar kanal, terbalut kain arang. Ada bagian tengkorak, sepotong tulang rusuk, dan sebilah paku karat, sisa dari ikatan dan upacara gelap yang dulu dilakukan. Malam itu, di tepi kanal, mereka berkumpul lagi. Cahaya lentera dan obor menari di permukaan air yang tenang, seolah berusaha menelan pantulan. Mbah Yanti duduk di depan, mata-matanya lebih tajam dari biasanya. Suaranya datar ketika ia mengatur barisan doa. Di hadapannya, papan tanda yang sudah terikat kembali ditempatkan di tanah yang dulu tersiram darah. Di samping papan, potongan kain putih, bunga, dan piringan padi, sesajen untuk yang tak pernah diberi makam. Perwakilan perusahaan duduk di barisan paling belakang. Wajahnya suram, tangan gemetar memegang dokumen yang kini sudah terbasuh air. Ia harus menandatangani sejumlah pernyataan publik, mengesahkan pemulangan sisa jasad, mendanai pemakaman dan ganti rugi, serta membuka arsip-arsip lama untuk publik. Itu kemenangan kecil yang menghilangkan satu lapis dari akar perjanjian. Namun Mbah Yanti menegaskan bahwa perjanjian itu tidak cukup dilunasi oleh pengakuan manusia saja. Ritual ini bukan soal menuntut darah, tapi memberi pulang.
Ucap Mbah Yanti. Kamu sudah membayarnya dengan pengakuan mereka. Sekarang tanah memanggil sesuatu yang berbeda. Penukar, bukan korban yang tak tahu. Siapa yang rela berdiri di antara dua dunia dan menjaga supaya perjanjian tidak berulang? Suara di antara warga teredam. Beberapa orang menatap satu sama lain. Yang muda menolak, yang tua ragu. Darto bangkit. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya, bukan terbakar, tetapi seperti pintu yang terbuka selebar-selebarnya, memamerkan lorong-lorong gelap. Lambang pada dadanya, yang sempat menyala seperti lampu mercusuar saat api menari, kini hangat di bawah kulit. Ia tahu apa yang dipintakan roh-roh itu. Ia tahu pula konsekuensi bila menolak. Aku akan berdiri di sana, kata Darto, suaranya tidak gemetar. Bukan untuk membiarkan mereka membakarku, tapi untuk menahan. Kalau hukum manusia saja tak cukup, mungkin yang tersisa hanyalah menempatkan penjaga yang tahu bagaimana memberi batas. Aku akan menjadi pengikat, jembatan yang akan memberi mereka nama, namun menolak untuk menjadi korban. Ada bisik-bisik. Seorang ibu memegang erat sapu tangan, seorang pemuda menunduk. Mbah Yanti menatap Darto lama, lalu mengangguk samar. Kalau kau rela, ada ritual. Tapi ingat, pengikat tidak sama dengan hidup yang biasa. Ada hal yang kau beri, ada hal yang kau ambil, ada benda yang harus kau serahkan. Di pangkuannya, Mbah Yanti meminta agar Darto membuka tangan. Dengan tenang, ia mengambil pisau kecil keramat, bilah yang pernah disentuhkan pada kerangka kayu yang dulu menandai awal perjanjian. Ia menggores lembut telapak tangan Darto, satu sayatan tipis, lalu meneteskan darahnya ke dalam lubang kecil yang dibuat di papan tanda. Darah itu diserap kayu, menghitam cepat, lalu uap samar muncul seperti asap kemenyan yang kebal. Satu persatu, warga lain maju menyentuhkan barang yang mewakili mereka. Kain, piring, sepotong kayu, lalu meletakkannya di pangkuan tanah. Mbah Yanti mulai membaca mantra tua, suku kata yang mengait nus. Suaranya berubah, berganti frekuensi. Ada nada yang mengapa nyaris seperti gemuruh dari dasar bumi. Banaspati datang mendekat seperti biasanya. Bukan lagi sekadar bola, melainkan tubuh besar berdenyut yang menutupi pepohonan. Api di sekelilingnya memantul, menyorot ke arah papan yang kini menampung darah. Wajah-wajah dari dalam bola itu muncul satu demi satu, menatap Darto, lalu menyapu hadirin sebelum diam. Ritual memanas. Bendera-bendera kecil yang dipasang warga berkibar meski tak ada angin, bau kemenyan bercampur asap gosong. Ketika bacaan sampai pada baris yang memintakan pulangkan nama dan tanah, Banaspati mengangkat suaranya, bukan sekadar desis, tetapi sebuah kehendak penuh. Ia melingkupi Darto. Api itu tidak menyentuh kulitnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia terasa seperti mantel panas yang meresap perlahan. Sampai ada sensasi menyatu, Darto merasa bagian dari bara, namun tak terbakar habis. Ambillah pengikatnya. Bisik suara dari dalam nyala, seperti merendah dan memohon sekaligus. Ambilkan yang akan menjaga. Bawa nama yang dulu kau serahkan untuk menutup lubang. Jadilah pagar di antara manusia yang serakah dan tanah yang berbicara. Di sela bacaan, Mbah Yanti memecahkan cawan kecil berisi air yang telah diberi doa. Air itu dituangkan ke tanah di sekitar papan. Ajaibnya, saat titik-titik air menyentuh kayu yang menampung darah Darto, ada suara seperti dari makam, sebuah desis lembut yang kemudian mereda menjadi napas. Darto merasa sesuatu pergi dari tubuhnya. Gambaran masa kecilnya, wajah-wajah yang dulu ia cintai, sebagian jadi kabur di tepi pikirannya. Ia kehilangan sesuatu yang halus. Nama-nama kecil yang biasa ia panggil di rumah. Kenangan detail tawa ayahnya saat kecil. Fragmen dari mimpi yang membuatnya tertawa. Sebagai gantinya, ia menerima sesuatu yang lain. Ingatan tentang alur tanah, ritme kanal, suara pembakaran di masa lalu, nomor papan tanda yang dulu ditempel. Ia menjadi peka pada langkah-langkah kecil di bumi, di mana tanah mengunci dan kapan bara bisa muncul. Itu adalah tukarannya. Sebagian memori manusia ditukar dengan kemampuan untuk mendengar dan menahan ledakan roh. Ketika hampir selesai, Banaspati menunduk rendah. Dalam sekejap,
Ia mencium tanah di depan papan, lalu menelan sekilas hawa yang membuat percikan apinya meredup. Wajah-wajah dari dalam api berubah. Beberapa tampak legawa, beberapa hanya redup seperti lampu yang dipadamkan perlahan. Lalu, seolah menegaskan persetujuan, Banaspati menghembuskan satu napas panjang yang tidak berbau, malah seperti angin sore yang hangat. Nyala di tubuhnya menyusut menjadi 2 titik kecil yang melayang rendah di atas papan, seperti roda penjaga. Mbah Yanti menutup bacaan terakhirnya, lalu memukul kentongan 3 kali. Suara itu menyambungkan ritual kan. Suara warga menjerit lega, beberapa menangis, beberapa ragu. Perwakilan perusahaan diminta menandatangani dokumen sakral, sebuah akta kecil yang meneguhkan pengakuan publik dalam bentuk administrasi dan ritual. Mereka menguburkan tulang sarman dengan upacara yang sesuai. Kuburan sederhana di pinggir kanal, batu nisan tanpa megah tapi dengan nama, tanggal, dan keterangan yang jelas. Di bawah sinar lampu Petromax yang remang-remang, ada ketenangan yang tipis, bukan keselamatan sempurna, melainkan jeda. Banaspati tidak pergi. Ia tetap ada, tapi posisi dan kadar kemarahannya berubah. Ia kini bersandar di batas-batas tanah, seperti penjaga yang berpindah posisi. Mata-mata kecil di dalam 2 titik apinya terus mengintai. Namun mereka tak lagi menjerat orang yang tak melanggar. Mereka menunggu tanda-tanda. Darto berdiri goyah ketika upacara selesai. Rasa kehilangan masih bergelayut, tapi di tubuhnya ada rasa yang lain. Pengertian pada arus tanah, sensasi ketika akar menggigit bumi, nada halus ketika seseorang memikirkan mencuri dari tanah. Ia adalah pengikat, bukan lagi sekadar manusia biasa. Warga memandangnya dengan hormat, takut, dan terima kasih. Ada yang memeluknya, ada yang menjauh. Beberapa minggu lalu, perwakilan perusahaan mengumumkan pemutusan kontrak beberapa pengurus lama, mendanai pemakaman, dan berjanji memperbaiki praktik konsesi lahan. Media kecil datang kemudian, membawa berita yang membuat pengacaranya gelisah. Hukum mulai berjalan, lambat, berliku, bergulat dengan kepentingan. Itu kemenangan yang nyata, tapi rapuh. Sebab perjanjian yang disegel oleh ritual malam itu tidak pernah sepenuhnya menjadi dokumen hukum. Pengikatan mistis ada di luar jangkauan meja pengadilan. Waktu berlalu, sawit tetap hijau. Musim panen datang lagi. Kehidupan kampung bergerak sedikit normal. Anak-anak kembali bermain di lapangan, suara motor terdengar lagi. Para ibu membuka warung. Namun, setiap malam, ada tempat-tempat di kebun yang kaum pekerja hindari. Kanal tertentu, sebuah blok tua, area di mana papan dikuburkan. Di tempat itu, kadang-kadang ada nyala kecil di kejauhan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tanda bahwa sesuatu masih terjaga. Darto menjalani hari-harinya dengan rutinitas baru. Siang hari ia bekerja seperti biasa, memanen, mengangkat tandan, bercakap dengan rekan. Tetapi malam ia berkeliling sekali atau 2 kali, memeriksa jalur yang rawan, menempelkan sedikit garam di titik-titik yang ia rasa goyah. Ia tidak bisa lagi mengingat beberapa detil kecil dari masa lalu. Nama guru di sekolah dasar, tanggal ulang tahun teman lama. Tetapi ia bisa mendengar ketika tanah mengeluarkan desah kecil yang menandakan ada bongkahan arang di bawahnya. Ia belajar membaca bahasa yang tak pernah diajarkan. Bahasa bara, logika penjaga, aturan halus soal siapa yang boleh menanam dan siapa yang harus menebus. Kadang, ketika ia duduk dekat kanal menunggu malam, suara kecil terdengar, seperti bara yang diputar di panci. Itu bukan lagi jeritan, melainkan bisik yang lembut. "Jaga," kata suara itu, tak jelas dari mana asalnya, lalu menghilang. Orang yang lewat menoleh, tapi tak ada apa-apa kecuali kilauan kecil di permukaan air, 2 titik api yang naik turun seperti mata kucing yang menonton dari kegelapan. Akhirnya, ada satu malam yang berbeda. Darto duduk sendiri di tepi kanal, angin membawa aroma hujan jauh. Di dada bekas lukanya, lambang itu kini samar, hanya terlihat ketika cahaya menimpa dari sudut tertentu. Ia mengeluarkan koin perak dari sakunya, menatapnya sebentar, lalu meletakkannya dengan lembut di atas batu dekat permukaan air.
Koin itu menempel dan tenggelam perlahan, lalu menghilang dalam kegelapan. Di permukaan, 2 titik api berkedip, lalu menyatu menjadi sebuah garis kecil cahaya yang melintas jauh ke tengah kanal sebelum padam. Darto menghela napas, bukan karena takut, tetapi sebagai penutup atas sesuatu. Ia menutup matanya sejenak, mencoba mengingat sebuah wajah yang dulu sering ia panggil saat kecil. Wajah itu samar. Ada kehilangan, ada pengertian. Banaspati tetap ada, tapi bukan lagi monster yang tak terhapus. Ia berubah menjadi penjaga yang pilihannya masih misterius. Darto hidup menjadi pengikat antara 2 dunia, manusia yang bisa mendengar bara, orang yang tahu harga pengakuan. Ia bukan pahlawan sempurna, dan ia tidak mati menjadi legenda. Ia hidup dengan ketidakpastian yang berat, menjaga agar manusia tidak kembali membuat perjanjian yang mengikat roh, sementara ia sendiri terkadang merasakan panggilan yang lebih tua, saat lambang di dadanya berdenyut di tengah malam. Di malam terakhir, ketika bintang samar di atas sawit berkedip, ada bisik halus di antara daun. Bukan ancaman, bukan janji, hanya peringatan lembut dari tanah. Ingatkan mereka, suara itu mengalun, lalu menyusut. Lampu Petromax meredup. Di kejauhan, 2 titik kecil nyala berkedip sekali, 2 mata yang melihat jauh ke dalam kegelapan, siap menilai siapa yang akan datang berikutnya. Akhir yang tuntas, pihak perusahaan terpapar, jasad dikuburkan, perjanjian dibentangkan, tetapi rumah-rumah yang dibangun di atas tanah itu kini tahu batasnya. Dan ketidakpastian tetap tinggal. Selama manusia masih lapar dan tanah masih punya nama, bara akan menemukan jalan untuk menuntut penggantinya. Like and subscribe.